Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Gizimed, selamat datang di Beginner Bincang Gizi in the Corner. Dengan segmen kita di Ngabuburit bareng Gizi. Ini adalah podcast spesial Ramadan yang akan menemani kalian semua dalam membahas topik seputar gizi dan kesehatan nih. Gimana nih Gizimed kabarnya? Gimana nih Kak kabarnya? Kalau aku sih alhamdulillah sedang tidak puasa ya Kak. Jadi biasa saja sih, tidak ada yang lapar, pusing atau gimana gitu. Kalau kakaknya gimana? Aduh, kebetulan aku hari ini puasa ya Kak. Sama nih ya, Kak. Sama nih kayak Gizimed semuanya yang ada di rumah. Semoga kalian nonton ini nggak lapar ya. Betul banget. Karena siapa sih yang mau gitu puasanya jadi nggak nyaman gara-gara salah makan nih teman-teman. Karena sekarang ini kita akan ngobrolin topik yang relate banget nih buat teman-teman Gizimates di rumah. Apa sih Kak? Topiknya penasaran nggak? Aduh, kasih tau nggak ya Kak topik kita yang kali ini? Kasih tahu dong. Yaitu asam lambung versus puasa. Bisa akur gak sih? Tapi sebelum kita mulai ke podcastnya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang nih Kak. Jadi kenalin, aku Nabila Putri Kurniawan dari Gizi Angkatan 2023 dan partner aku Melvia Wansari dari Gizi 2023. Oke, buat kalian kan pasti sering kan selama puasa mengalami perut perih, mual, atau merasa ingin muntah. Tenang aja nih, hari ini kita akan membahas itu semua dengan tuntas. Kita akan memahami bagaimana cara penderita asam lambung bisa berpuasa agar tetap nyaman. Karena kita hari ini akan kedatangan narasumber yang sangat spesial. Siapa nih Kak? Penasaran nggak? Penasaran banget dong. Oke, langsung saja kita sambut Ibu Windy Indah Pajarningsi, SGZ MPH AIFO, selaku dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Gizi Universitas Sriwijaya. Halo Ibu, selamat datang. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang. Gimana nih Bu kabarnya hari ini dan mungkin kesibukannya? Alhamdulillah kabar baik. Kalau kesibukan hari ini kebetulan lagi kosong ya, jadi benar-benar meluangkan waktu untuk Gizi Talk ya. Aduh, terima kasih banyak nih Ibu sudah Bisa mau memberikan betul sedikit ilmunya untuk Gizimates yang ada di rumah hari ini. Sharing aja ya cerita-cerita. Iya. Mungkin kita bisa kenalan singkat dulu nih Bu, supaya Gizimates di rumah bisa kenal lebih dalam nih sama Ibu. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Windy ya, panggil aja Bu Windy. Jadi untuk saat ini saya sebagai dosennya Nabila juga sama Melvi ya di Prodi Gizi FKM Unsri. Itu aja kali ya. Oh iya. Oke. Pasti Gizimates sekarang udah nggak sabar nih Bu untuk bertanyakan hal yang seru seputar asam lambung dan puasa. Betul banget. Oke Bu, ada pertanyaan ya Bu dari Gizimates yang ada di rumah. Kan selama puasa itu mereka banyak mengeluhkan asam lambung. Tapi ada juga beberapa yang bilang kalau puasa itu bisa meredakan asam lambung nih Bu. Betul banget. Sebenarnya apa sih Bu hubungan antara asam lambung dan puasa itu? Oke, jadi sebelum kita mencari hubungan kekerabatannya ya, jadi kayaknya kita perlu paham dulu. Jadi jangan sampai orang jadi musuhi nih kata-kata asam lambung gitu ya. Sebenarnya asam lambung itu apa, itu perlu kita tahu dulu. Nah, sebenarnya asam lambung itu kan cairan yang memang secara alamiah dihasilkan oleh tubuh kita. Dan sebenarnya dia tuh ada manfaatnya, ya sangat bermanfaat untuk kita. Jadi asam lambung itu berfungsi untuk mencerna makanan ya dalam tubuh kita, karena dia terutama mencerna protein. Kemudian dia juga bisa membantu untuk membunuh bakteri, mencegah infeksi, karena kan tidak selamanya makanan yang kita konsumsi tuh benar-benar hygiene gitu ya. Jadi kan pasti ada, mungkin ada bakteri atau apa. Nah, makanan yang kurang baik, misalnya ada bakteri atau apa yang tidak sengaja tertelan oleh kita, nah itu bisa dinetralisir oleh asam lambung gitu. Nah, kemudian asam lambung itu juga mempunyai fungsi untuk menjaga keseimbangan dari lambung sendiri dan membantu proses-proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, kondisinya ternyata walaupun secara alamiah dia ada, tapi pada kondisi-kondisi tertentu itu bisa menyebabkan
hal yang baik ini menjadi tidak baik gitu ya. Jadi konotasinya akhirnya jadi orang sakit, asam lambung naik nih gitu ya. Asam lambung naik, kenapa ya duit nggak naik-naik, dompet nggak naik-naik gitu, asam lambung naik. Nah itu artinya kita harus lihat dulu apa sih yang menyebabkan asam lambung kita itu naik. Jadi asam lambung itu bisa menjadi tidak baik-baik saja atau jumlahnya berlebih itu karena pertama ya pasti ya pola makan kita. Kemudian ada faktor stres juga nih penyebab dari asam lambung itu. Nah apabila dua hal ini terus terjadi kemudian berulang itu yang akhirnya menyebabkan asam lambung. Nah gimana dampaknya pada saat puasa? Karena kan orang konotasinya wah asam lambung nih nggak makan nih kosong perutnya gitu ya. Jadi dilihat dulu apa penyebabnya. Kalau memang faktor utama dari asam lambung naik kita itu karena kita stres, ya pergi healing dong. Ya sih harus healing dulu nih gimana cara merelaksasi stres kita. Tapi kalau memang hal ini terjadi karena kesalahan pola makan, nah itu nggak akan terjadi kita hari ini nggak makan terus langsung kita jadi sakit atau apa. Itu kan terjadinya pola makan yang tidak teratur secara berulang-ulang. Nah itu jadi harus dicari dulu nih kita bagian yang mana yang menyebabkan asam lambung kita naik. Nah kalau saat puasa apakah bisa meredakan? Jawabannya bisa ya bisa enggak. Jadi kalau ngomongin asam lambung tadi dia baik ya, tapi karena kondisi tertentu dia jadi nggak baik. Jadi kalau ngomongin hubungan antara asam lambung sama puasa itu kayak melihat dua sisi mata uang sih kalau menurut saya ya. Jadi bisa kalau kita bisa mengontrol kemudian mengatur hal tersebut itu bisa bermanfaat positif karena puasa itu kan secara agama kita ya fungsinya untuk ngedetox gitu ya. Jadi kita nggak terlalu banyak makan dan akhirnya bisa mengistirahatkan lambung kita gitu ya. Jadi yang awalnya kita tadi makan, pokoknya ada makanan mau lihat makan, beli ini ngelihat di jalan mau beli makan, ngelihat scrolling IG makan gitu kan. Nah itu kan kalau dengan kita puasa nih kita bisa menahan hawa nafsu. Ada proses makan yang akhirnya menjadi teratur, yaitu sahur sama pas buka puasa. Nah itu kan artinya lambung kita ajarkan kembali ini loh, ada yang namanya keteraturan jadwal makan, dimana pas puasa 2 kali waktu makan ya, sahur dan berbuka. Tapi ketika nanti kita menyalahartikan, kita karena puasa, wah pokoknya dendam kesumat nih, sahur nanti makannya agak lesu ya kalau sahur biasanya pas buka nih, jadinya beli ini. Nah ketika kita tadi tujuannya untuk mengistirahatkan lambung, tiba-tiba ya dapat kayak durian runtuh nih, lambung langsung zeret banyak dan makanannya berjenis macam-macam. Nah itu akhirnya bisa memperparah kondisi lambung. Jadi ya tadi ya kita harus lihat perspektifnya, cara kita meregulasi puasa kita gimana gitu. Oke, mungkin teman-teman Gizimas boleh nih ditulis ya tadi materi-materi yang udah dikasih sama Bu Win di Serasa kuliah ya. ilmu mungkin ya, pengetahuan gitu ya, materi terlalu berat gitu. Nah Bu, biasanya kan di kita nih banyak ada yang namanya mah sama GERD. Nah itu tuh ada perbedaannya nggak sih Bu? Dan apakah keduanya ini mah sama GERD ini punya resiko yang sama pas kita puasa? Oke. Jadi ketika kondisi asam lambung kita naik, ya itu kan menimbulkan masalah kesehatan ya, atau kalau kita bilangnya ya ada sakit nih gitu, penyakit ya. Salah satunya tuh ada gastritis atau mah itu kan sebenarnya gastritis. Nah itu bedanya apa nanti sama GERD atau dia serumpun gitu ya. Nah kalau gastritis itu adalah kondisi, jadi lambung kita tuh kan ada ya, tubuh kita pasti ada lapisan-lapisan ya, berlapis-lapisan. Ketika lapisan lambung kita itu ada luka, ada inflamasi gitu ya. Nah itu menyebabkan peradangan. Nah itulah menyebabkan gastritis. Jadi peradangan yang ada pada si lambung kita ya. Penyebabnya gastritis tadi ada yang namanya gastritis akut, ada yang kronis tuh. Ya tadi karena pola makan, faktor stres, akhirnya dia jadi luka ya lambungnya. Jadi kalau dia
secara terus-menerus terjadi yang akut ini, itu nanti akhirnya bisa menjadi kronis. Nah, gastritis itu kalau kita kenal mah lebih spesifik lagi ada yang namanya dispepsia gitu ya. Nah, bedanya sama GERD apa? Kalau GERD itu kan gastroesophageal reflux disease ya. Itu kondisi ketika kalau asam lambung kita udah naik nih, asam lambung kita keluar nih berlebihan. Nah, ketika dia keluar berlebihan, itu akan mempengaruhi, pasti tinggi dong ya jumlah cairan asam lambung di lambung kita. Nah, itu dia memberikan pengaruh ke, jadi kalau kita lihat anatomi tubuh kita ya, epigastric kita, kerongkongan kita itu kan sebenarnya ada katup namanya sphincter. Yang paling ingat nggak pelajaran? Ingat ya. Jadi ada katup ya yang membatasi antara kerongkongan sama lambung. Ya, ada sphincter namanya, itu sphincter lower kan. Nah, itu bertujuan untuk supaya kalau kita makan tuh nggak balik lagi, dan proses dalam tubuh pengelolaan makanan di lambung kita itu ya berjalan aja di lambung. Nah, asam lambung ini dia jika terlalu tinggi itu bisa melemahkan sphincter ini. Nah, jadi sphincternya lemah, akhirnya kebuka ya, secara involuntary lah ya. Mungkin nggak mungkin dia bilang, aku buka ya. Nggak mungkin, pasti involuntary dia terbuka. Akhirnya asam lambung tadi bisa naik ke atas kerongkongan. Nah, itu yang kita kenal dengan GERD. Jadi bedanya kalau kita gastritis aja nih, kita ngerasa pedih ya, nyari hati ya gitu. Tapi kalau udah sampai tahap GERD itu kita ada burn sensation, jadi kayak rasa terbakar ya, karena tadi kan asam lambung tuh masal banget, udah nyampe naik ke tenggorokan yang bisa ya mual. Kalau gastritis kita mual nih gitu kan, ini udah sampai kita bisa muntah gitu. Nah, itu jadi sensasi itu yang akhirnya orang kenal seperti GERD, sebagai GERD. Berarti GERD-nya ini lebih kronis lagi. Lebih kronis daripada mah biasa ya. Jangan ya, Dek. Diingat Jadi harus dijaga kewarasan mental health-nya ya. Stres jangan sampai tidak stres, dan juga pola makan sih. Ibu tadi kan bilang Bu ya, di mah biasa itu biasanya ada yang mau perutnya perih kan Bu. Nah, apakah itu tuh termasuk tanda-tanda yang asam lambungnya mulai meningkat kan Bu? Iya, betul. Atau itu karena hanya lapar Bu? Iya, lapar ya. Gimana kita udah lapar nih Bu ya. Biasanya kalau udah jam 1 nanti ya udah mulai keroncong. Oke. Jadi kalau asam lambung bisa naik, pemicunya salah satunya karena memang perut kita kosong. Ya, benar-benar udah habis nih mau dicerna, padahal asam lambung itu diprosesnya secara kontinus di dalam tubuh. Jadi ada fase-fase produksi asam lambung itu, yaitu pertama fase cephallic sebelum makan. Jadi meskipun nggak ada makanan, itu di dalam kita tuh akan produksi asam lambung karena dia ready lah ya buat nanti kalau tiba-tiba ada makanan gitu ya. Kemudian ada fase gastrik, yaitu asam lambung akan diproduksi nih ketika kita makan. Ya, tadi apalagi ada sumber-sumber protein, itu kan dia siap untuk mengaktifkan pepsin dan renin. Ya, kemudian fase intestinal setelah makan. Makanan yang sudah kita makan tadi dikeluarin, asam lambung keluar, diolah, kemudian dia siap untuk masuk ke dalam usus. Itu juga ada proses bantuan dari asam lambung. Nah, ketika fase-fase ini terjalan kan berarti asam lambung muncul terus ya. Nah, perut kosong itu bisa menyebabkan asam lambung naik. Tapi berbeda nih, kita harus lihat nih apakah memang akhirnya sampai menyebabkan gastritis tadi atau hanya keroncongan gitu ya. Kalau kita perut kosong karena lapar, kalau karena gastritis kan dia perih gitu ya. Berarti itu udah ada asam lambung. Tapi asam lambungnya berinteraksi dengan adanya inflamasi tadi. Tapi kalau kita di perut kita nggak ada lesi, nggak ada luka ya berarti kan asam lambung naik tanpa membuat pedih perut kita. Akhirnya munculnya apa? Kucuk-kucuk keroncongan ya. Tapi kalau dilihat lagi, perut kosong itu kan tandanya memang kita kekurangan asupan ya. Biasanya tandanya karena gula darah di dalam tubuh kita itu memang sudah juga turun gitu. Jadi akhirnya kita jadi lemes, bukan perih gitu ya, tapi yang pertama saat kita kelaparan ya,
itu berarti kita lemes dulu nih, nggak konsen lah, diajak ngomong udah nggak kemana gitu ya, kayak loadingnya lama gitu kan, tanda kita kekurangan asupan gula dalam tubuh kita. Nah artinya supaya proses kita lapar terus gula darah turun ini akhirnya nggak memicu asam lambung yang berlebih tadi, artinya kita harus menjaga makanan yang kita makan supaya bisa tetap mensuplai beberapa jam supaya nggak sampai habis banget di gula darah kita itu, tetap mensuplai sedikit demi sedikit. Maka kuncinya adalah pengaturan makan. Semakin kamu makan makanan yang sederhana, dalam artian sederhana bukan mewah gitu ya bukan, tapi semakin kamu mengkonsumsi makanan yang mudah diserap, maka makin cepat dia berproses termetabolisme di dalam tubuh kita. Tapi kalau semakin kita mengkonsumsi makanan yang sulit dicerna, dalam artian kompleks ya, zat gizinya itu rantainya panjang, jadi kan dia takes time ya buat dicerna, dikit, tapi kan supply-nya tuh selalu ada. Nah itu kan kita nggak akan menjadi kelaparan. Nah itu kuncinya akhirnya menjadi ke bagaimana apa yang kamu makan saat sahur, supaya dia bisa on terus nih sampai ke buka puasa. Oke. Menurut Ibu nih Bu, kalau ada penderita mah yang ngerasa kayak aduh kayaknya perut aku udah gak nyaman nih, itu tuh harus buka puasa segera atau gimana nih Bu? Oke, nah itu kita harus bisa melakukan self assessment ya daripada diri kita. Tapi jangan juga sampai psikosomatis. Apa nih kalau kita itu namanya godaan. Kalau kita ngikutin lapar nih, aduh lapar nih, akan pingsan. Kalau kita masih bilang aku bakal pingsan, itu masih psikosomatis gitu ya. Berarti itu apa ya? Kita belum bisa meningkatkan keimanan kita ya buat berpuasa gitu. Tapi kalau memang saat kita berpuasa, terus ternyata kita udah sampai berkunang-kunang, perut perih, apalagi udah tadi ada sensasi rasa mau kebakar, mau muntah, ya itu berarti kita segerakan untuk mengakhiri puasa kita gitu. Jadi kita harus pandai-pandai ya, menilai ini saya nggak kuat godaan untuk berpuasa atau memang saya ada masalah nih gitu, yang nantinya jangan sampai dipaksa, karena kalau dipaksa tetap ya tadi bisa kolaps ya akhirnya. Intinya jangan impulsif ya teman-teman ya. Jangan tiba-tiba udah jam 10, aduh lapar banget nih, tiba-tiba mau buka puasa. Betul. Jam 5 mungkin. Jam 5 nanggung kali. Apalagi kalau merasa lapar itu pas ngelihat orang aduk gitu kan, itu kan berarti kan ini aja ya, nggak kuat godaan aja gitu. Kan ini kan ada beberapa orang yang memilih sahur lebih awal, dan ada juga beberapa orang yang memilih sahurnya mendekati imsak, contohnya kami. Karena kalau siangan biasanya. Iya, betul. Tanpa ada tujuan karena siangan ya. Iya, Bu. Jadi mana sih Bu yang lebih baik untuk penderita asam lambung, sahur lebih awal kah atau sahur yang mendekati imsak? Kan tadi Ibu bilang kuncinya adalah mengatur pola makan. Nah, pola makan itu tuh kalau kita bilang pola makan itu ada beberapa hal yang dilihat. Yang pertama jumlah, kemudian jenis, dan juga jadwal yang waktu untuk mengkonsumsi makanan kita ya. Jadi kalau kita bilang bagusan awal atau akhir, yang bagus pasti tetap harus makan sahur ya. Dan sebelum imsak ya, sebelum azan subuh ya, itu sih yang paling benar ya. Jangan sampai udah azan langsung makan gitu, tuh yang kurang tepat. Nah itu ada plus minusnya juga sih Melvi, Nabila ya. Kalau sunnahnya memang mendekati waktu imsak ya, jadi bersahurlah mendekati waktu subuh ya, tapi kalau untuk buka harus disegerakan gitu. Nah itu semuanya ada positif negatifnya. Kita lihat satu-satu ya. Kalau orang berbuka sahur ya, makan sahur di awal waktu, misalnya taruhlah jam 2:30 gitu atau jam 3 tuh udah makan sahur. Artinya kan kita memiliki kesempatan untuk memakan makanan itu lebih banyak, yang nggak buru-buru dong. Makanya juga santai sambil nonton TV gitu ya, sambil
saya sambil masak, sambil makan juga gitu kan, jadinya nyantai ya. Ini kan lambung ini menerima makanannya perlahan ya. Itu kalau kita dari tinjau dari segi waktu. Jadi relax ya, dia menerima makanan tuh relax gitu. Itu akhirnya bagus. Tapi kalau pas makannya di akhir waktu, itu kan wah, 5 menit lagi nih, pasti bakal makan secepat-cepatnya gitu ya, dalam porsi langsung banyak, cepat. Nah itu kan bisa membuat beban kerja lambung tuh menjadi apa nih tiba-tiba banyak banget masuk gitu kan, baru tidur tuh. Nah itu dampaknya kalau kita mengkonsumsi antara awal dan ini. Tapi negatifnya yang awal tadi, ketika kita di awal karena banyak pilihan tadi, semua makanan pasti masuk ya. Lebih banyak kalori intake-nya. Yang awalnya tadi puasa target turun 10 kilo nih misalnya. Iya, karena sahurnya selalu di awal gitu, punya kesempatan makan misalnya 2 jam sampai 3 jam sebelum imsak. Akhirnya kalori intake-nya kan menjadi lebih banyak ya. Ya, jadi akhirnya ya memang tadi slow si lambung ini untuk mencerna, masuk cukup nih, ya udah simpan aja jadi lemak gitu nggak sih? Itu, dan lebih variatif, pastinya lebih banyak makanan yang dikonsumsi. Nah bedanya kalau yang tadi kita di ujung-ujung waktu, ya kan intake kalorinya sebanyak-banyaknya kamu makan sekali waktu, kalorinya nggak akan sebanyak kamu makan berjam-jam tadi kan gitu. Nah itu akhirnya bisa membuat defisit kalori yang diinginkan orang-orang yang ingin berat badan pun terjadi dong gitu ya kan. Terus kalau kita lihat lagi, apalagi nih dari segi ketahanan waktu makan, ketika kita makannya ini panjang waktunya ya, makan sahur, artinya kan jeda kita untuk ini kalau posisi dia makan di awal terus berhenti ya, nggak makan terus sampai nggak bener-bener ngabisin imsak ya, itu kan berarti jeda dia makan sampai kebuka itu kan menjadi lebih lama. Ya kalau dia tipenya yang makan jam 3 sahur, habis itu udah memang berhenti. Nah berarti kan dia berbeda misalnya 1-2 jam daripada orang yang sahurnya di ujung tadi. Nah jadi waktu dia untuk puasa itu menjadi lebih pendek kalau yang sahurnya di ujung-ujung waktu gitu ya. Nah dampaknya kalau ke pemilihan makan nih sekarang jenisnya, kalau kita makan mau di awal waktu ataupun di akhir waktu, tapi yang kita makan itu semua sumber yang mudah dicerna, diserap, misalnya yang penting minum teh deh, kue-kuean nih segala macam, itu kan cepet ya. Itu dalam jangka waktu 3-4 jam kamu akan udah mulai lapar. Itu. Tapi kalau yang kamu pilih makanan itu yang kompleks, yang banyak seratnya tadi, dia kan perlahan ya, dicernanya sedikit-sedikit, kemudian tuh akhirnya bisa membuat kita nggak lemes gitu menjalani hari-hari puasa. Ya jadi mau di awal ataupun di akhir silahkan, asal pandai-pandai mengatur menu apa yang akan dikonsumsi gitu. Jadi gimana nih Mel? Kita udah bener atau belum kira-kira? Sepertinya kita sedikit salah gara-gara jenis pemilihan. Gimana nih? Ya paling cepat nanti kan masaknya mie instan gitu kan. Oh, udah buru-buru. Iya, pada buru-buru. Udah nggak bisa mikir lagi apa tuh, malah kadang kan yaudah roti aja, ada roti. Padahal itu kan karbohidrat sederhana yang mudah banget diserap. Makanya jam 8 udah langsung lapar gitu. Real testimony. Kalau kita di puasa ini kan biasanya kita buka pakai teh gitu ya. Nah beberapa makanan seperti kayak teh, kopi, itu kan makanan pedas gitu kan sangat memicu naiknya asam lambung. Nah apakah benar Ibu, penderita MAH itu harus menghindari makan makanan seperti tadi tuh menghindari sepenuhnya pas puasa, atau boleh tapi mungkin sedikit atau gimana? Oke. Ini disclaimer dulu ya. Jadi teh itu kan salah satu minuman penyegar, ya segar banget ya kalau misalnya minum teh tuh sebenarnya, karena dia baik sebenarnya. Teh itu ada antioksidan, itu yang bermanfaat untuk relaksasi kita itu. Nah yang kurang tepatnya itu memang jenis-jenis teh
dan juga kopi itu punya kandungan kafein. Iya. Tapi kalau di teh itu tergantung dari kepekatan teh itu sendiri. Nah, yang bermasalah itu adalah si kafeinnya, kandungan kafein pada kopi dan teh. Yang kalau pada beberapa orang yang sensitif ketika langsung mengkonsumsi itu bisa memang kafein itu salah satu yang bisa memicu asam lambung. Jadi bisa naik asam lambungnya. Tapi selama dia tehnya yang misalnya teh hijau ya kental, it's okay gitu ya. Apalagi yang kita butuhkan yang memang kita sukai. Kalau memang suka teh kan happy ya nggak apa-apa enggak gitu. Tapi harus diperhatikan dulu nih, jangan sampai itu menjadi malah jadi apa ya, masalah buat diri kita. Jadi jangan langsung minum teh ya, pasti air putih dulu nih ya untuk melegakan. Nah, yang salah lagi bukan hanya kafeinnya sebenarnya di teh tadi. Saya tadi bilang ya banyak ya sekarang teh jumbo, es teh susu, teh poci ya, dan dengan berbagai macam sirup-sirupan campuran itu ya. Nah, masalahnya itulah kandungan si gula ini. Karena gula yang tinggi ketika dikonsumsi saat perut kosong itu juga salah satunya cepat nih untuk memicu asam lambung gitu. Apalagi ditambah dengan makanan berlemak tadi, gorengan. Karena sifat lemak itu kan memperlambat pengosongan lambung. Kita ingat ketika memang perut kita tadi penuh dengan lemak ya asam lambung juga akan naik. Ada di fasenya tadi kan, ada fase saat konsumsi makanan tadi itu. Jadi harus diperhatikan jenis tehnya ya, kemudian kepekatannya tadi, kemudian waktu konsumsinya nggak langsung gitu, dan juga tetap harus kita isi dulu ya, recharge rehidrasi kita yang baik dulu gitu. Betul banget. Berarti Kak jangan lagi ya buka puasa langsung minum es teh manis. Manis Ya. Maaf ya Kak ya. Ini nggak apa-apa kalau nggak nggak sering-sering. Ini tiap hari. Oh. Masalahnya buka Maaf ya, Bu, puasa ya. pakai es teh manis. Iya, karena gulanya yang serem sebenarnya ya. Karena kalau kafeinnya teh sih masih nggak terlalu tinggi dibanding kopi. Nah, Ibu ada nggak Bu rekomendasi menu untuk penderita asam lambung supaya dia selama puasa itu lancar Bu, nggak mual, nggak muntah untuk menu sahur dan berbuka? Oke, Yang aman. Yang aman gitu Bu. Tapi gini ya, kita itu jadi nutrisionis tuh nggak bisa kayak dokter yang ngasih ini nih resepnya nih pil gitu ya. Jadi itu tuh saya juga kadang bingung ya ketika orang minta menunya apa, karena kan menu itu kembali ke kesukaan, kemudian juga kemampuan daya beli gitu ya. Terus juga ada nggak alergi ya pada makanan itu. Jadi kalau kita minta rekomendasi menu, lebih tepatnya kita menanyakan rambu-rambunya, anjuran makannya seperti apa. Kalau menu nanti sesuaikan, ini katanya tadi nggak boleh gorengan, oh berarti kalau misalnya selain gorengan apa? Oh tapi saya supaya tahu ya, kalau berarti nggak dibantu gorengan jadi apa itu ya. Jadi rambu-rambunya yang pertama untuk orang yang ada gastritis tadi ya, kamu harus memenuhi kalori intake dulu. Makanlah sesuai dengan kebutuhan asupan harian kamu. Karena kalau kurang dari asupan harian, itu tadi tengah-tengah hari udah habis tenaganya ya, akhirnya bisa menjadi mahnya kambuh, asam lambungnya kambuh. Jadi tetap harus sesuai dengan anjuran konsumsi makan. Nah, kemudian yang diperhatikan lagi apa? Jenisnya tadi, bahwa kamu harus memilih bahan makanan untuk sahur itu yang dia sumber karbohidrat kompleksnya lebih utama. Jadi jangan tinggalkan sayur, buah, kemudian tidak mengkonsumsi semuanya yang sederhana yang udah serat, supaya nanti kalau dia banyak serat itu kan lebih bisa menjaga perut kita supaya nggak cepat lapar gitu. Kemudian ya harus bersumber ada lauk proteinnya. Jadi meskipun mie instan ya nggak ada salahnya makan mie instan, tapi artinya ditambahkan sayur, kemudian telur ya, proteinnya itu jangan lupa untuk menjaga tubuh kita tetap sehat ya, terpenuhi kebutuhan gizinya gitu. Nah, ketika nanti berbuka puasa perlahan.
Ya dimulai ada kan sunnah Rasul ya dibuat minum air putih dan kurma dulu karena dia yang mudah serap karena pas pertama kali itu kan langsung kita butuh yang cepat langsung berubah menjadi tenaga ya bagi kita. Kemudian merehidrasi tubuh karena kita dehidrasi ya gitu. Jadi prinsip-prinsip makan yang seperti itu yang dijaga gitu ya. Jadi menunya silahkan disesuaikan, tapi lebih mudahnya bisa kita pakai prinsip isi piringku. Iya nggak sih? Jadi setiap kali makan itu ada isi piringku di mana harus lengkap. Ada karbohidratnya, kemudian ada lauk pauknya. Nanti dimunculin ya di sini ya. Gambar isi piringku itu ya biar apa tadi? Gizi mat. Dia gizi matnya ada gambaran nih apa sih isi piringku. Jadi sekali makan itu kita ada sumber karbohidratnya, itu nggak boleh di skip. Karena karbohidrat itu sumber energi utama. Kemudian ada lauk pauknya, ya terserah kamu mau lauknya belinya apa, anak kos sama apa namanya atau yang di rumah. Enak ya mama, bisa request makan ini ya, enak banget ya. Jadi menu ya silakan, yang penting itu sumber protein. Kemudian ada sayur dan juga buah, dan itu sebagai sumber serat supaya tetap menjaga perut nggak cepat kosong dan habis ya. Tadi simpanan glukosa itu tetap ada gitu, dan air putih jangan lupa ya, itu untuk rehidrasi. Betul banget nih. Kayak gizi mat mungkin ada beberapa ya Kak yang belum tahu tentang isi piringku. Jadi harus ditampilin nanti editor di sini gizi piringku biar gizi mat kita semua pada tahu apa sih gizi piringku. Iya betul banget. Kita tuh sering ya Bu kalau pas buka tuh kadang masih lapar gitu. Padahal udah makan kurma, udah makan es gitu, tapi kayak masih ngerasa lapar. Padahal perutnya ini udah kenyang gitu, udah keisi penuh gitu. Nah, apa sih Bu makanan yang sebaiknya dikonsumsi buat teman-teman yang mungkin menderita MAH atau GERD supaya nggak memperburuk kondisi lambung tapi tetap asupannya tuh dia tetap kenyang tapi nggak memperburuk kondisi lambungnya gitu. Tadi ya kalau misalnya kita makannya langsung banyak di awal pas berbuka itu kan malah membebani kerja lambung. Jadi harus dipilih dulu konsepnya malah yang sederhana, makan-makan yang mudah cerap, kemudian baru nanti ini kebiasaan sih ya. Misalnya kayak kalau kami itu di rumah biasanya nyemil dulu sampai maghrib gitu ya, nanti pas habis isya baru misalnya makan kayak gitu. Jadi kan lambung tuh bisa menerima nih, oh ada makanan gitu ya, jadi nggak langsung begah gitu ya rasanya, jadi muncul asam lambungnya tadi gitu. Nah kalau kok udah kerasa lapar, udah kerasa penuh ya, tapi masih lapar ya, tadi itu balik impulsif ya, keinginan aja nih, lapar mata gitu ya, berarti kita harus bisa mulai masuk ke mindful eating. Nah, konsep mindful eating. Jadi makan itu untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita, bukan untuk memenuhi mata sama mulut kita doang yang nggak mau punya. Nah itu kan balik lagi, itu konsep berpuasa. Gimana kita mulai membuat tubuh kita kembali tahu waktu-waktunya makan ya. Gitu. Jadi jangan langsung yang bersantan, langsung berat ya dengan kondisi kosong. Jadi dikasih dulu nih dia yang apa ya, kecil-kecil bagi dia, mudah diserap. Oh iya dia waktunya makan nih, dia tahu nih. Jadi nggak langsung wah makanan banyak nih, akhirnya dia mengeluarkan asam lambung yang terlampau tinggi gitu. Jadi kayak pelan-pelan dia sebagai pemberi sinyal buat, karena konsep dari orang yang gastritis itu kan makannya porsi kecil dan sering memang. Jadi kayak asam lambungnya diberi sinyal dulu nih ada makanan masuk. Terus kan kita juga mau terawih ya, jangan banyak nanti nggak bisa rukuk loh. Ada kalau kebanyakan kan karbohidrat sederhana ya, memicu ngantuk. Iya betul. Akhirnya habis kita malas tarawih, boro-boro malas tarawih, malas sholat maghrib, udah nggak bisa duduk berdiri lagi ya habis makan tuh ya. Nah itu yang parah sih Kak. Harus ingat nih Kak, tips-tips sederhana dari Kak. Jadi kayaknya emang bener ya,
harus balik ke zaman kita sekolah, nggak tahu ya, kayaknya itu udah berbeda jauh ya. Kalau zaman saya sekolah tuh kan ada kayak buku Ramadan, sama ada ya. kayak sekarang nggak ada ya. Jadi harus di checklist gitu kan. Jadi mau nggak mau harus nulis ngantri panjang-panjang tanda tangan imam. Nah ya fansite kita dulu ya. Masih berjuang ya. Betul. Masih. Oke, kan banyak yang berpuasa ini kan Bu berbukanya dengan gorengan, makanan manis atau dengan minuman-minuman dingin seperti es teh tadi. Nah, bagaimana sih Bu dampaknya jika sering mengkonsumsi itu Bu bagi penderita asam lambung? Apakah akan asam lambungnya meningkat atau malah lebih parah Bu? Makanan berlemak atau bersantan misalnya belum apa-apa udah langsung makan celimpungan, ya kan santan banget tuh ya gitu. Enak, saya juga suka ya sebenarnya. Tapi ketika benar-benar dimakan saat perut kosong, ibaratnya kan perut lagi kaget-kagetnya gitu ya. Nah itu bisa memicu asam lambung tadi ya, apalagi kalau langsung dalam jumlah yang banyak, santannya kental gitu. Nah itu bisa memicu asam lambung. Sama gorengan juga ya. Hanya kok baru makan dikit bisa aja loh. Ada orang yang kayaknya lapar banget, waktu pas makan kok nggak nafsu ya, kalau udah mual ya, itu tanda-tanda dia asam lambungnya. Makanya tadi harusnya dikasih yang sederhana dulu ya, yang udah diserap dulu, jadi lambung tuh bisa beradaptasi gitu. Nah jadi diperhatikan tadi polanya, ya mulai dari yang sederhana, baru nanti kita yang berat-beratnya ya, setelah memang lambung kita beradaptasi, tahu nih ini waktunya makan, udah waktunya buka nih gitu. Nah sebenarnya saya sih ngasih note-nya nggak hanya buat orang yang asam lambung, tapi bisa jadi karena pas puasa ini orang yang nggak asam lambung jadi asam lambung, karena tadi perut kosong langsung dia makan banyak sumber lemak dan juga gula yang tinggi, itu bisa menyebabkan jadi malah jadi asam lambung. Dan kalau di intake berlebih ya udah pastinya gitu. Jadi harus hati-hati. Oke, gizi di rumah harus diperhatikan ya, pola makannya, jenis makannya, jadwal makannya. Jangan langsung tiba-tiba puasa berbukanya langsung mie celor kan. Waduh, santannya itu gitu. Udah boleh tetap diangkat, tapi jadwalnya diperhatikan. Jangan makan laksananya 2 porsi gitu kan. Waduh, udah tepung, udah santannya gimana tuh Kak? Banyak banget itu kalorinya. Makanya tadi kan Ibu juga udah sempat mention kalau asam lambung ini sangat berkaitan erat dengan stres ya Bu ya. Nah, gimana nih Bu cara kita mengelola stres pas puasa gini agar nggak berdampak pada kesehatan pencernaan kita, terutama lambung kita gitu? Saya lagi stres nggak ya? Jadi stres itu, kalau cara mengelola stres mungkin setiap orang itu punya copingnya masing-masing. Jadi gimana dia menetralisir apa ya stresnya itu, kan orang punya beda-beda ya, apa namanya, self healingnya tuh beda-beda gitu. Kalau mungkin saya yang penting bisa nonton drakor tuh udah stres gitu ya. Ada yang pengen nyendiri dulu gitu. Jadi harus memahami, kayaknya kalau udah dewasa seperti kalian loh ya, udah remaja gini kan udah tahu nih ya gimana sih cara yang bisa membuat kita healing gitu ya dari kita. Jadi ya boleh lakukan dulu supaya kita nggak stres gitu, karena ada beberapa orang yang ketika stres copingnya tuh makan. Ada yang ketika stres nggak mau makan. Iya sih gitu. Jadi ada yang orang yang kalau Melvi ini tipenya yang mana? Stres makan? Stres makan. Nah itu ya. Jadi ketika orang yang punya copingnya itu karena makanan, dia akan makan, pokoknya happy lah, apa aja aku makan happy gitu. Nah tapi kalau kita makan dalam kondisi tidak stres, kita udah lebih waras. Ya sih ya tadi mindful eating, makan nih, buat kebutuhan biologi saya nih, buat kebutuhan memang kebutuhan gizi saya nih. Tapi kalau orang udah stres itu kan nggak hanya sesuatu gitu ya, tapi lapar nih, ini makan yang beli mana yang memuaskan apa ya keinginan dia melampiaskan, nah itu yang berbahaya. Jadi berarti kita makannya jangan kondisi stres ya gitu. Atau kalau kita malah stresnya nggak makan, jadi lesu ya. Jadi harus balikin dulu nih
keceriaan kita ya, kebahagiaan kita. Jadi waktu kita menghadap makanan, kita bisa makan dengan benar. Tapi gimana? Bukan ada beberapa orang yang dia kalau stres itu larinya ke makanan pedas. Nah itu tuh bisa memperparah asam lambungnya nggak? Iya dong, karena ya tadi makanan pedas itu ya nggak pedas aja, santan aja bisa memicu asam lambung. Karena dia si makanan berlemak tadi memicu munculnya asam lambung. Nah bedanya kalau makanan pedas kan lambung kita nih lagi luka. Ketika kena makanan pedas, kayak apa nih lagu itu ya, garam madura. Jadi pedih kan ya, pedas itu pedih. Di tangan aja. Pernah nggak ngulek sambal Nabila? Pernah ya. Sampai wedangan Jadi kalau kita ngulek sambal aja kita panas ya. Bayangkan itu terjadi di perut kita yang lagi luka. Tangan aja yang nggak ada luka kerasa panasnya, apalagi kalau di lambung. Nah itu, jadi ya apa namanya, makanan pedas ya harus kita kontrol ya. Karena memang ada yang orang level up pedesnya pedes banget gitu ya. Kalau saya tuh agak cemen ya soal pedes. berarti jagonya. Iya, karena saya juga memang itu ya, jadinya aduh pedes nggak berani lah ya. Kayak gizi med di rumah harap diperhatikan. Jika stres jangan konsumsi makanan pedas, takutnya melukai lambung. Cukup hati aja yang luka, lambung Jangan dong. Cintai lambung Cintai lambung ya. Gimana nih Bu, kalau ada kan biasanya banyak orang yang olahraga, demen olahraga nih. Kalau kita pas olahraga, pas puasa, kapan waktu yang paling aman buat teman-teman gizi med di rumah untuk berolahraga pas puasa? Kira-kira Olahraga pas puasa, saya nggak ada masalah ya dengan olahraga dan pas puasa. Biasanya rekomendasinya tuh orang berolahraga ketika bulan puasa itu bisa di pagi karena dia masih full charge ya gitu, atau nanti pas di akhir. Yang pentingnya ketika olahraga itu menjaga supaya nggak sampai dehidrasi itu. Kemudian memperhatikan memang suplai makanan tadi yang dia makan sahur itu memang cukup kalorinya dan sudah dipertimbangkan untuk udah punya rencana nih, aku mau olahraga nih, berarti porsinya kan harus kita sesuaikan karena ada tambahan energi untuk beraktivitas. Karena kalau kita tadi puasanya nggak rencana untuk olahraga, itu kan berarti sesuai porsinya, sesuai dengan keseharian aja. Tapi kalau ada olahraga kan ada tambahan aktivitas fisik ya, ada tambahan kalorinya di situ di awal kita masukin itu. Nah itu jadi harus terjadwal dulu ya olahraganya. Bisa sih olahraga nggak tiba-tiba terjadwalnya ada dikejar anjing gitu, harus lari dadakan atau ketinggalan bis gitu ya. Nah itu kan bisa kita rasain dampaknya. Yang awalnya cadangan energi kita ya dalam bentuk glikogen, jadi makanan yang kita konsumsi berlebih itu akan disimpan sebagai energi dalam bentuk yang pertama glikogen. Glikogen itu ada di hati sama otot, kemudian dalam bentuk lemak gitu ya. Kalau misalnya kita membutuhkan energi secara berkelanjutan itu, maka nanti glikogen itu akan terpecah. Nah jangan sampai nanti kita glikogennya sampai habis. Nah, karena pada masa kalau sampai glikogen kita kehabisan, itu akhirnya malah dia membongkar otot kita gitu. Kalau kita berolahraga nanti arahnya ke lemak ya, kalau konversi ke lemak. Tapi kalau enggak, ini takutnya malah otot kita. Yang ada saat habis berpuasa, kita memang kurus, kelihatan kurus, tapi ternyata otot-ototnya yang terbakar gitu. Jadi diperhatiin lagi jenis olahraganya, jangan terlalu ngoyo ya, sesuaikan dengan kemampuan. Jangan tiba-tiba si paling fitness si paling fitness ya kan, jadi langsung nge-gym pergi kemana, padahal sebelumnya pas puasa nggak pernah. Gila sekarang lagi kondisi puasa olahraga berlebihan, nah itu nanti akhirnya bisa dampak ke kesehatan kita. Betul banget. Jadi diperhatiin banget nih teman-teman. Walaupun kita pengennya setelah puasa kayak turun 10 kilo, tapi jangan ditambah dengan fitness yang tiap hari 2 jam kayak gitu kan. Iya. Jangan. Pelan-pelan aja. Kita bisa jogging mungkin setelah sahur atau gimana gitu.
Oke, tapi kan Bu ada juga beberapa orang yang sering olahraga selama puasa, tapi ada juga yang lebih memilih untuk tidur seharian itu, Bu. Apalagi tidurnya habis sahur. Apa sih Bu dampaknya jika kita habis makan sahur, lagi kenyang-kenyang gitu, habis sholat subuh, tidur lagi, Bu? Ada berdampak buruk gak sih Bu sama lambung kita? Mungkin karena mereka ikut konsep puasa pun ibadah ya. Tapi jadi tidur terus. Ya, pada orang yang GERD tadi ya, itu dianjurkan setelah makan minimal 30 menit itu tidak berbalik. Karena kan tadi kan sphincternya lagi lemah ya, bisa nanti berbalik lagi itu makanannya. Jadi disarankan sebenarnya mau orang lagi asam lambung nggak asam lambung, abis makan jangan langsung tidur. Gitu ya minimal 30 menit lah ya kita tetap posisi kan lambung itu berdiri gitu. Jadi kalau dia tidur kan akhirnya itu memicu rasa mual, pengen muntah gitu dan nggak enak. Oke. Mungkin ingat ya Kak, kalau habis sahur jangan langsung tidur. Iya Kak, sholat Sholat subuh subuh ya. dulu. Harus dulu Iya, kan. kita harus dulu. Dapat 1 lembar lumayan. Alhamdulillah. Jangan sambil ngerjain tugas dulu sebelum kuliah. betul. Bisa jadi alhamdulillah ngelapar. Kita tadi udah ngobrolin tentang asam lambung, tentang puasa juga. Dari Ibu nih, ada nggak sih Bu satu pesan penting buat teman-teman Gizi Match di rumah sana untuk bisa menjalani puasa dengan nyaman? Satu pesan, kayak quotes mungkin? Apa? Quotes ya. Asam lambung versus puasa bisa akur kok. Bisa akur ya? Iya, kalau ditanya bisa akur gak sih? Jadi bisa akur Bisa kok gitu. akur. Ya itu, tapi yang penting jaga pola makan. Memang intinya adalah jaga pola makan, karena apa yang masuk ke tubuh kita ya itu akan mempengaruhi cara bagaimana kita bekerja seperti itu. Ya kita harus menerapkan 3J tadi kan. Betul. Jenis, jadwal, dan jumlah. Betul banget. Ada nggak sih Bu kebiasaan yang bisa dimulai diterapkan bagi penderita asam lambung untuk bisa berpuasa dengan nyaman? Kebiasaan-kebiasaan kecil dulu Bu. Kebiasaan kecilnya sahur, jangan skip sahur. Pasti. Ya, jangan skip sahur. Saat sahur tetap semua dipenuhi. Makanan-makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, air. Kemudian saat buka harus perlahan, jangan langsung semuanya mau dimakan dalam satu waktu. Oke, diingat ya Gizi Match di rumah. Kalau sahur jangan lupa jenis dan jumlah dan jadwalnya diperhatikan, dan juga apa tadi Kak untuk berbukanya Jangan makan makanan pedas dan langsung bisa dalam jumlah yang banyak. Betul. Sedikit-sedikit dulu. Aduh, udah gak berasa nih Kak, kita udah di penghujung obrolan kali Waduh, ini. udah siap nih Kak. Aduh, apa mau ditambah lagi nih Kak pertanyaannya? Masih banyak banget nih Kak yang harus kita gali ilmunya lagi. Betul banget. Jadi intinya ya teman-teman, puasa dan asam lambung itu tetap bisa akur seperti kata Bu Windy tadi, asal kita tahu cara mengatur pola makan yang tepat, memilih makanan yang aman, dan menjaga gaya hidup yang sehat. Dan jangan lupa tadi 3J ya Kak 3J ya? ya Kak. Harus diterapkan ya Gizi Match 3J. Betul banget. Nah, mungkin sebelum kita tutup, Bu Windy bisa memberikan closing statement nih buat teman-teman Gizi Match di rumah. Oke, jadi closing statement-nya, kalau memang sudah kita niatkan untuk berpuasa, maka kita juga harus support dengan menjaga makanan kita gitu ya. Jadi kalau kita udah niat ditambah dengan pola makannya baik, insya Allah puasanya akan lancar dan tidak menjadi penyakit malah buat kita gitu. Jadi jangan takut berpuasa bagi orang yang asam lambung. Betul banget. Oke, terima kasih banyak Bu Windy atas waktunya yang telah menyempatkan hadir di acara kami hari ini. Terima kasih juga atas ilmu yang Ibu berikan. Semoga ini bermanfaat bagi kami berdua, Dan bermanfaat tentunya buat juga Gizi Match yang ada di rumah. Semoga puasa kita tetap lancar sampai 30 hari ke depan. Betul banget. Dan tentu saja terima kasih banyak buat teman-teman Gizi Match yang sudah setia mendengarkan beginner
bincang Gizi in the Corner dengan segmen ngabuburit bareng Gizi. Dan jangan lupa ikuti terus episode-episode selanjutnya karena kita bakal bahas topik gizi lain yang lebih seru lagi ke depannya. Oke, akhir kata, tetap jaga pola makan, perhatikan 3J tadi, jenis, jumlah, dan jadwal. Dan semoga puasa kita semua lancar sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.